Perubahan lanskap dealer kendaraan listrik di Tiongkok. Kasus Qiancheng dan tantangan industri-industri kendaraan listrik di Tiongkok telah tumbuh pesat selama 1 dekade terakhir dan menjadikan negara ini sebagai pasar otomotif terbesar di dunia. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, berbagai tantangan struktural dan dinamika pasar turut berkembang. Salah satu peristiwa yang mencerminkan dinamika tersebut adalah kabar penutupan sejumlah gerai milik dealer kendaraan listrik besar di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur. Dealer ini merupakan mitra dari BYD, Build Your Dreams, salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di Tiongkok. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena dampaknya terhadap konsumen dan karena mencerminkan perubahan model bisnis distribusi kendaraan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam narasi ini akan dibahas secara netral mengenai kronologi, faktor-faktor yang terlibat, serta respons dari berbagai pihak tanpa menyalahkan atau menjatuhkan pihak manapun. Latar belakang peristiwa. Menurut laporan media Jinan Times, sebuah media milik pemerintah provinsi, setidaknya 20 toko milik dealer kendaraan listrik Qiancheng Holdings dilaporkan tidak lagi beroperasi di sejumlah kota di Shandong, termasuk Jinan dan Weifang. Qiancheng sebelumnya dikenal sebagai mitra penjualan kendaraan BYD di wilayah tersebut. Qiancheng dilaporkan pernah memiliki omset tahunan mencapai 3 miliar yuan dan mempekerjakan sekitar 1.200 orang. Penutupan toko-toko tersebut berdampak pada lebih dari 1.000 konsumen yang mengandalkan layanan purna jual dan garansi dari dealer tersebut. Respons konsumen dan upaya perlindungan hak. Sejumlah konsumen yang terdampak dilaporkan membentuk kelompok perlindungan hak konsumen sebagai bentuk inisiatif untuk mencari solusi. Kelompok ini bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat dapat memberikan kejelasan mengenai hak-hak konsumen atas layanan pasca pembelian kendaraan. Kondisi ini menyoroti pentingnya keberlanjutan layanan purna jual dalam industri otomotif, terutama bagi produsen dan mitra dealer. Peran dealer bukan hanya sebagai perantara penjualan, tetapi juga sebagai penyedia layanan jangka panjang bagi konsumen. Penjelasan dan tanggapan pihak terkait. Dalam surat yang diterbitkan pada bulan April, Qiancheng menyampaikan bahwa penyesuaian kebijakan dealer oleh prinsipal menjadi salah satu tantangan yang berdampak pada stabilitas arus kas perusahaan. Namun, laporan dari media Cover News yang mengutip perwakilan dari BYD menyebut bahwa tantangan yang dihadapi Qiancheng lebih terkait dengan ekspansi yang cepat dan risiko bisnis internal perusahaan tersebut. Perwakilan tersebut juga menyatakan bahwa BYD tetap memberikan dukungan terhadap Qiancheng untuk mengatasi permasalahan ini. Tidak ada informasi detail mengenai bentuk dukungan tersebut, namun pernyataan tersebut menunjukkan adanya komunikasi antara prinsipal dan mitra dealer dalam menyikapi situasi ini. Konteks industri dan tantangan pasar. Industri otomotif Tiongkok, khususnya sektor kendaraan listrik, mengalami transisi ke model distribusi yang semakin mengarah pada penjualan langsung oleh pabrikan kepada konsumen. Model ini berbeda dari sistem tradisional yang mengandalkan jaringan dealer dalam jumlah besar. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan konsumsi domestik juga turut memberikan tekanan pada pelaku usaha, termasuk dealer otomotif. Tekanan ini mendorong kebutuhan akan efisiensi operasional yang lebih tinggi di tengah persaingan yang intensif. Dealer-dealer yang melakukan ekspansi cepat menghadapi tantangan tambahan dalam hal manajemen biaya, stok kendaraan, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak beralih ke platform digital. Implikasi bagi konsumen dan produsen. Situasi ini menjadi refleksi bahwa industri otomotif berada dalam masa transisi struktural, di mana keberlanjutan dan adaptasi menjadi faktor penting. Bagi konsumen, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kejelasan mekanisme layanan pasca pembelian. Bagi produsen, hal ini merupakan momentum untuk mengevaluasi kembali strategi kemitraan dan dukungan terhadap jaringan distribusinya. Meskipun insiden ini berdampak pada sejumlah konsumen di wilayah tertentu, tidak ada indikasi bahwa kejadian ini mencerminkan kondisi umum industri kendaraan listrik di Tiongkok secara keseluruhan. BYD sebagai perusahaan masih menjalankan kegiatan operasionalnya
dan terus mengembangkan pasar kendaraan listrik di dalam dan luar negeri. Perubahan dalam dunia bisnis otomotif, terutama di era kendaraan listrik, membawa tantangan dan peluang baru bagi seluruh pemangku kepentingan. Kasus Gencheng menunjukkan pentingnya keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko yang hati-hati. Tanpa menyalahkan pihak manapun, situasi ini menjadi pengingat bahwa dalam industri yang berkembang cepat seperti kendaraan listrik, kolaborasi antara produsen, dealer, dan konsumen perlu dijaga dengan komunikasi yang terbuka dan solusi yang berorientasi jangka panjang. Dengan cara ini, industri dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.